Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan lesson study pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Perkenalkan, saya Yoshima Rohima Qadri sebagai moderator yang memandu jalannya kegiatan lesson study yang akan kita laksanakan mulai dari tahap plan, do, hingga tahap C atau evaluasi. Pada kesempatan kali ini kita berada pada tahap plan yang merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan lesson study. Dalam tahap ini terdapat beberapa agenda utama yang akan kita bahas dan kita sepakati bersama, antara lain menetapkan materi, model, dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan, lalu menentukan kelas serta waktu pelaksanaan lesson study, lalu menentukan guru model, dan yang terakhir menentukan 2 orang sebagai observer. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu untuk menetapkan materi, model, dan metode pembelajaran. Untuk Bapak atau Ibu, apakah ada saran? Kalau saya ada saran, Ya, silakan. untuk materinya itu mungkin bisa larutan penyangga, kemudian modelnya problem based learning atau PBL, metodenya diskusi, presentasi, tanya jawab, dan pendekatannya pakai etnoscience. Baik, apakah Bapak atau Ibu yang lain setuju? Setuju. Baik, dari hasil diskusi bersama disepakati bahwa materi yang akan digunakan adalah larutan penyangga, lalu model pembelajaran yang dipilih adalah problem based learning atau PBL dengan metode yang meliputi diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yakni penentuan kelas dan waktu pelaksanaan lesson study. Dari rekan-rekan semua, apakah ada yang memiliki saran untuk kelas dan waktu pelaksanaannya? Saya mempunyai usulan dilakukan hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di kelas 11 MIPA. Oke, Bapak Ibu semuanya apakah setuju? Setuju. Jadi berdasarkan hasil keputusan kita bersama disepakati bahwa lesson study akan dilaksanakan di kelas 11 MIPA pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025. Selanjutnya adalah agenda yang ketiga, yaitu penentuan guru model. Kami persilakan bagi Bapak atau Ibu yang bersedia untuk mengajukan diri atau yang akan memberikan saran. Saya saran, Ya, sepertinya silakan. Ibu Rani cocok untuk menjadi guru model kita. Bagaimana Ibu Rani, apakah Anda bersedia? Insya Allah bersedia. Oke, baik. Bagaimana Ibu Bapak semua? Apakah setuju? Setuju. Oke, dari hasil diskusi kita telah sepakat bahwa Ibu Rani Syahira yang akan menjadi guru model dalam kegiatan lesson study ini. Lalu kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas kesediaan Ibu Rani sebagai guru model. Lalu selanjutnya kita masuk ke agenda yang terakhir dalam tahap plan, yaitu pemilihan 2 orang sebagai observer. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan diri atau teman-teman atau Bapak Ibu lain yang ingin menyarankan, Saya ingin menyarankan Maulidia sebagai observer yang pertama. baik Ibu Maulidia, apakah Anda bersedia? Bersedia. Bapak Ibu yang lain apakah setuju? Setuju. Lalu kita akan memilih observer yang kedua. Bagaimana? Mengusulkan Rati sebagai observer karena dia juga mempunyai pengalaman di bidang
terkait itu, dan saya rasa kehadirannya bisa bermanfaat dan membantu berjalannya proses lesson study. Apakah Ibu Rati bersedia untuk menjadi observer yang kedua? Iya, siap, saya bersedia. Baik, apakah Bapak dan Ibu semua setuju? Setuju. Jadi kita sudah menetapkan bahwa observer yang pertama adalah Ibu Maulidia dan yang kedua adalah Ibu Rati Delima-Sari. Demikianlah seluruh agenda dalam tahap plan kegiatan lesson study kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak atau Ibu sekalian. Sebelum menutup kegiatan hari ini, marilah kita kembali berdoa agar seluruh rangkaian kegiatan lesson study ke depan berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini masuk semuanya ya? Masuk semua, Bu. Oke, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia pada pagi hari ini? Semangat. Oke, ketua kelas minta tolong dipimpin berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya Iza. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang asam dan basa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang tidak kalah menarik, yaitu larutan penyangga. Namun sebelum itu, Ibu mau tanya dulu kepada kalian tentang materi minggu lalu. Kira-kira kalian itu masih pada ingat atau sudah lupa begitu aja? Yang pertama, Ibu mau tanya contoh dari asam kuat dan asam lemah. Silakan, ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Untuk yang asam kuat itu HCl, kalau yang lemah itu CH3COH. Oke, jawabannya sangat tepat sekali, Iza. Masih ingat ya, Iza? Kemudian kalau Ibu tanya contoh dari basa kuat dan basa lemah, ada yang masih ingat? Silakan mengangkat tangan. Saya Bu. Ya. Untuk yang basa kuat, contohnya adalah NaOH. Kalau yang basa lemah itu NH3. Oke, jawabannya sangat tepat sekali sama ya. Kemudian nak, jika kalian masih ingat, materi minggu lalu itu sangat berhubungan sama yang namanya pH. Ada yang masih ingat apa itu pH? Silakan mengangkat tangan. Ya, silakan. pH itu ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan, Bu. Oke, jawabannya sangat tepat sekali, Laila. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga teman kita. Yang lain masih pada ingat ya? Iya, Bu, masih. Oke, kemudian berbicara soal larutan penyangga. Sebelum Ibu masuk ke inti pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih pendapat kalian. Kira-kira apa sih yang terpikirkan di benak kalian ketika mendengar istilah penyangga? Silakan, Bu. ada yang mau berpendapat? Iya, silakan. Penyangga itu seperti penahan, Bu, menurut saya. Oke, pendapat yang sangat bagus, Rere. Ada pendapat yang lain? Saya Bu, Ya, silahkan. kalau saya ya mungkin sepertinya penampangan atau pelindung Bu. Oke, pendapat yang juga tidak kalah bagus. Ini dari tadi terus ya yang jawab. Sekarang Ibu mau dengar yang cowok nih. Yang cowok, bagaimana pendapatnya ketika mendengar kata penyangga? Ada yang mau? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau dari saya itu mikirnya seperti penjaga kestabilan gitu. Oke, pendapatnya juga tidak kalah bagus. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga teman kita yang sudah berpendapat. Sekarang minta tolong HP-nya disimpan terlebih dahulu. Bisa disimpan dulu. Oke, jadi nak, pendapat ketiga teman kalian tadi itu sudah mewakili makna dari kata penyangga. Tapi di sini Ibu mau mengajak kalian berpikir lebih dalam. Di sini ada data percobaan di mana Ibu kasih clue larutan Ki dan R adalah larutan penyangga. Nah, dengan mengkonstruk ketiga pendapat teman kalian tadi dan juga data percobaan di sini, adakah yang bisa mendefinisikan apa itu larutan penyangga? Silakan mengangkat tangan. Ya, silakan. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Oke, jawabannya sangat bagus, Kaila. Tapi nak, coba kita berpikir lebih dalam lagi. Kira-kira dalam kondisi seperti apa sih dia itu mempertahankan pH? Ketika diberi kondisi yang seperti apa? Ada yang mau menambahkan jawabannya, Kaila?
Bangku depan mungkin? Bangku belakang? Bingung kah? Bingung. Oke, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang konsep larutan penyangga. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama kalian nantinya akan dapat mendefinisikan larutan penyangga dengan tepat. Kemudian kalian akan dapat menganalisis komponen dan jenis larutan penyangga. Kemudian kalian akan dapat menganalisis prinsip kerja larutan penyangga. Dan juga kalian akan dapat menjelaskan cara pembuatan larutan penyangga. Dan yang terakhir, kalian akan dapat menjelaskan peran larutan penyangga dalam kehidupan. Sehingga nanti di akhir pembelajaran Ibu akan tanya lagi soal yang Ibu ini, dan kalian sudah Ibu pastikan bisa menjawabnya dengan sangat mudah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Oke, pembelajaran hari ini kita lakukan secara berkelompok. Silakan membentuk kelompok 3-4 orang. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Ke belakang. Oke, semua sudah berkumpul sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan bagikan LKPD. Oke, semuanya sudah dapat LKPD? Sudah. Oke, diperhatikan terlebih dahulu. Diperhatikan terlebih dahulu ya, Nak ya. Jadi, supaya terjadi yang namanya bertukar pikiran saat diskusi, silahkan masing-masing individu wajib untuk membaca permasalahan yang ada di situ. Silahkan Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca. Oke, sudah 2 menit, bisa diperhatikan lagi Ibu. Oke, Ibu akan jelaskan tugas kalian hari ini. Jadi, tugas kalian hari ini itu adalah mengeksplorasi lebih lanjut konsep larutan penyangga berdasarkan permasalahan, yaitu budaya Manginang khas Kalimantan Selatan, di mana masyarakat Banjar itu sering mengkonsumsi yang namanya kapur sirih. Dimana kita tahu kapur kan basah, tapi beberapa orang itu giginya masih baik-baik saja. Namun ada orang yang mengonsumsi secara terus-menerus, lama-kelamaan giginya itu mengalami yang namanya plak gigi. Nah, silakan HP-nya bisa dikeluarkan lagi. Silakan HP-nya bisa digunakan sebaik mungkin untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang konsep larutan penyangga. Untuk waktu berdiskusi, beri waktu 30 menit. Silakan bisa dimulai berdiskusi. Oh iya, silahkan. Ada apa, Nisa? Untuk soal tentang prinsip kerja dalam mempertahankan PK itu, bagaimana menuliskan persamaan reaksinya Bu ketika penambahan H+ dan OH-nya? Apa bisa dijelaskan ya Bu? Oke, pertanyaan yang bagus Anissa. Dari pertanyaannya Anissa, ada kelompok yang sudah selesai soal itu dan bisa menjelaskan temannya di depan? Oke. Oke, kalau gitu Ibu jelaskan di depan, bisa diperhatikan papan tulisnya. Oke, diperhatikan dulu papan tulisnya. Ya, Bu. Jadi Nak, dalam menurut kita itu ada yang namanya penyangga fosfat. Dimana jika kalian ingat H2PO4- di materi minggu lalu itu adalah contoh asam lemak. Dan senyawa yang
memiliki jumlah hal lebih sedikit dari asalnya, dalam teori Bronsted-Lowry itu disebut sebagai basa konjugasi. Nah, ketika diberi penambahan H+, maka H+ itu akan bereaksi sama basanya. Dan persamaan reaksi HPO42- ditambah H+ akan menghasilkan kembali asam lemahnya, sehingga ini menetralisir penurunan pH secara drastis. Kemudian ketika ditambahkan OH-, maka dia akan bereaksi sama asam lemahnya. Dengan persamaan reaksi, H2PO4- ditambah dengan OH- menghasilkan kembali basa konjugatnya, sehingga ini menetralisir kenaikan pH secara drastis. Jadi pH-nya itu cenderung sama. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, bisa dilanjutkan berdiskusi. Oke, sudah 30 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang saatnya presentasi. Yang pertama, Ibu memilih kelompok 1. Silakan mempresentasikan soal nomor 1 sampai 4. Silakan bisa maju ke depan. Yang lain minta tolong diperhatikan dan aktif ya, karena di sini Ibu akan menilai keaktifan kalian. Dan tolong perhatikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi, untuk fakta yang kami dapatkan, meskipun mengkonsumsi kapur, rongga mulut tetap dapat menjaga kestabilan pH berkat adanya air ludah yang berfungsi sebagai larutan penyangga fosfat, yaitu ion H2PO4- dan HPO42-. Terima kasih. Oke, dari jawaban kelompok 1, silakan apabila ada yang mau menambahkan ataupun bertanya, dipersilakan. Saya Bu, Iya, silakan Yosima. izin menambahkan. Jadi meskipun dalam mulut terdapat penyangga fosfat, akan tetapi jika penggunaan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, kapur sirih dapat memicu peningkatan kadar basa yang berlebihan di rongga mulut, sehingga mempercepat penumpukan plak serta perubahan warna pada gigi. Oke, terima kasih Yosima atas tambahannya. Ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Cukup dari kelompok 1? Cukup, Bu. Oke, bisa kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang minta tolong diperhatikan layar PPT-nya Ibu. Perhatikan semuanya. Kita akan mengulas jawaban dari kelompok 1. Jadi, jawaban dari kelompok 1 tadi sudah cukup baik ya. Dimana yang pertama, informasi atau fakta penting apa yang kalian dapatkan dari permasalahan. Sudah benar tadi dikatakan bahwa dalam tradisi Manginang, masyarakat itu mengonsumsi yang namanya kapur, dimana itu adalah basa kuat. Namun beberapa orang itu mulutnya baik-baik saja. Dan juga benar yang ditambahkan Yosima, lama-kelamaan orang yang mengonsumsi secara terus-menerus itu mengalami yang namanya plak gigi karena kebanyakan basanya di dalam mulut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kemudian
Kemudian untuk soal yang kedua, konsep pengetahuan kimia tentu saja larutan penyangga. Kemudian soal yang ketiga, tadi jawabannya juga sudah cukup benar. Di sini Ibu mau menyempurnakan. Jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika diberi penambahan sedikit asam, basa maupun pengencer. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kemudian soal yang nomor 4. Tadi juga sudah benar dijelaskan bahwa asam fosfat itu adalah penyangga asam. Hal ini karena terdiri dari asam lemah sama basa konjugatnya. Nah, untuk prinsip kerjanya, untuk penyangga asam, karena dia terdiri dari asam lemah sama basa konjugat, maka ketika ditambah H+, dia akan bereaksi sama basa konjugatnya, dan OH- akan bereaksi sama asam lemahnya. Kalau yang penyangga basa, ketika ditambah H+, dia akan bereaksi sama basa lemahnya, dan ketika ditambah OH- akan bereaksi sama asam konjugatnya, sehingga pH-nya relatif sama. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, untuk soal selanjutnya, Ibu milik kelompok 2, silakan mepresentasikan soal nomor 5 sampai dengan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi fenomena plah gigi dalam tradisi Manginang terjadi karena paparan basa kuat seperti kapur sirih atau CaH2. Nah, secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar melebihi kapasitas penyangga fosfat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari jawaban kelompok 2, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Dipersilahkan. Cukup dari kelompok 2? Cukup. Oke, silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sama seperti tadi bisa diperhatikan layar PPT-nya Ibu lagi. Kita akan mengulas jawaban dari kelompok 2. Jadi jawaban dari kelompok 2 tadi sudah sangat bagus ya dan sangat lengkap sekali. Untuk soal yang nomor 5, bagaimana prinsip kerja dari penyangga fosfat juga sudah Ibu jelaskan, di mana ketika ditambah H+, dia bereaksi sama basa konjugatnya, ketika ditambah OH-, dia bereaksi sama asam lemahnya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, untuk soal yang nomor 6 tadi juga sudah sangat bagus jawabannya. Kenapa kok mengalami kerusakan? Tentu saja karena paparan yang berlebihan, otomatis kan komponen dari larutan penyangga itu kan salah satunya habis bereaksi ya sama basanya, sehingga yang tersisa adalah basanya. Makanya mengalami yang namanya plah gigi. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, untuk soal nomor 7 tadi juga sudah sangat bagus. Apakah ada hubungan dengan kapasitas larutan penyangga? Tentu saja iya, ada hubungannya. Dimana seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kebanyakan basanya. Nah, sama halnya ketika kita membuat di laboratorium. Cara untuk pembuatan larutan penyangga itu kan ada yang tidak langsung, di mana itu menambahkan basa kuat sama asam lemahnya. Ketika si basa kuatnya ini tidak sebagai reaksi pembatas alias berlebih, maka di akhir reaksi yang ada hanyalah si basa kuatnya, sehingga bersifat basa bukan penyangga lagi. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, untuk soal yang terakhir bisa dipresentasikan Ibu milik kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi campuran NH4OH dan HCl adalah larutan penyangga, sehingga menggambarkan bahwa larutan penyangga juga bisa dibuat dari pencampuran basa lemah dan asam kuat. Terima kasih kelompok 3. Dari jawaban kelompok 3 ada yang mau menambahkan, bertanya? Silakan. Oh iya, silakan. Saya mau menambahkan, jadi tadi yang terkait penjelasan larutan penyangga itu bisa dibuat salah satunya dari asam kuat, misalnya HCl, dan basa lemah NH4OH. Nah, itu ada syaratnya, yaitu HCl-nya atau asam kuatnya itu sebagai reaksi pembatas. Oke, terima kasih Syamaya atas tambahannya. Yang lain ada lagi? Saya Ya, silakan Khaila. mau menambahkan peran larutan penyangga selain yang dijelaskan kelompok 3 Ya. itu juga bisa dijadikan
menggunakan obat tetes mata yakni penyangga furat. Oke, terima kasih Khaila tambahannya. Ada lagi? Dipersilakan. Sudah cukup dari kelompok 3? Cukup. Oke, bisa kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, seperti tadi diperhatikan lagi layar PPT-nya itu. Nah, tadi jawaban dari kelompok 3 sudah benar ya. Untuk soal yang nomor 8, poin 1 di mana ada NaCN dengan HCN, ini merupakan larutan penyangga karena terdiri dari asam lemah sama garamnya, di mana garamnya mengandung ion basa konjugasinya yaitu CN-. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk yang nomor 2, 100 ml NH4OH dengan HCl, di mana HCl asam kuat, tapi kita lihat ternyata masing-masing molnya itu NH4OH-nya 10 mmol dan HCl-nya itu hanya 5 mmol, sehingga sebagai reaksi pembatas adalah HCl. Sehingga di akhir reaksi tersisa hanya basa lemah sama garamnya, dan ini merupakan larutan penyangga basa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kemudian untuk peran larutan penyangga dalam kehidupan tadi juga sudah cukup lengkap dari kelompok 3 dan juga tambahan dari Khaila tadi. Yang pertama, larutan penyangga itu ada dalam makanan kaleng. Contohnya itu adalah asam sitrat. Kemudian larutan penyangga itu juga ada dalam minuman bersoda. Contohnya asam fosfat. Terus ini seperti yang ditambahkan Khaila tadi, ada dalam obat tetes mata. Kemudian penyangga itu juga ada dalam darah kita. Nah, ada 3 penyangga, penyangga hemoglobin, terus penyangga karbonat, sama penyangga fosfat. Kemudian yang terakhir, larutan penyangga itu juga ada dalam sampo, di mana ini menjaga pH sampo agar tetap sesuai dengan rambut kita. Bisa dipahami? Bisa. Oke, secara keseluruhan ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Oke, kalau tidak ada, masih ingatkah dengan pertanyaan Ibu yang ini? Masih, Bu. Silakan yang mau menjawab langsung angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH-nya agar tidak terjadi perubahan yang berarti karena adanya penambahan sedikit asam atau basa maupun pengenceran. Oke, jawabannya sangat lengkap dan bagus sekali Yosi. Kita beri tepuk tangan untuk Yosi. Oke, secara keseluruhan gampang ya Nak ya materi larutan penyangga? Insya Allah gampang, Bu. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita bisa menyimpulkan yang pertama kita sudah belajar pengertian larutan penyangga, di mana larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti ketika terjadi penambahan sedikit asam, basa maupun pengenceran. Kemudian untuk jenisnya ada penyangga asam terdiri dari asam lemah dengan basa konjugatnya, dan juga penyangga basa terdiri dari basa lemah dengan asam konjugatnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kemudian kita juga sudah belajar tentang cara kerja dari larutan penyangga, di mana ketika penyangga asam karena terdiri dari asam lemah dengan basa konjugat, maka ketika ditambah H+, dia bereaksi sama basa konjugatnya. Ketika ditambah OH- dia bereaksi sama asam lemahnya. Dan penyangga basa ketika ditambah H+, bereaksi sama basa lemahnya. Dan ketika ditambah OH- bereaksi sama asam konjugatnya. Kemudian kita juga sudah belajar cara pembuatan larutan penyangga, di mana kalau penyangga asam bisa menggunakan cara langsung, di mana ini mencampurkan asam lemah dengan garamnya, dan juga cara tidak langsung, yaitu menyampurkan asam lemah dengan basa kuat sebagai reaksi pembatas. Kemudian untuk penyangga basanya, kita bisa cara langsungnya mencampurkan basa lemah dengan garamnya, atau basa lemah dengan asam kuat sebagai reaksi pembatas. Kemudian kita juga sudah belajar peran dalam kehidupan, itu ada dalam makanan kaleng, minuman bersoda, sampo, darah, kemudian pada obat tetes mata. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah paham semuanya, di sini Bu ada kuis. Nanti silakan yang bisa menjawab cepet-cepetan ya, mengangkat tangan. Ya, Bu. Oke, diperhatikan PPT-nya. Ibu hitung 1, 2, 3. Silakan yang bisa menjawab, mengangkat tangan. Ya, silakan Iza. C, Bu. Oke, C. Kita lihat apakah jawaban Iza itu benar. Oke, benar sekali Iza. Benar. Mendapatkan hadiah dari Ibu. Itu
juga tambahan poin 5 untuk nilai ulangan harian. Terima kasih. Oke, yang lain minta tolong diperhatikan. Ya, siap-siap ya semuanya. Soal yang kedua. 1, 2, 3. Silakan yang bisa menjawab. Silakan Yasima. Oke, C. Kita lihat apakah jawaban Yasima benar. 1, 2. Oke, benar sekali Yasima. Selamat Yasima. Oke, sama-sama. Oke, soal yang terakhir. Oke, diperhatikan semuanya. Nah, silakan. Ya, silakan. Yes. Jawabannya yang C. Oke, kita lihat apakah jawaban Yes benar. Oke, benar sekali Yes. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, Ibu ucapkan selamat untuk anak-anak Ibu yang sudah berhasil menjawab hari ini. Dan juga yang lain jangan berkecil hati, karena di pertemuan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan topik yang sama, larutan penyangga, tapi subtopiknya perhitungan pH dan pOH larutan penyangga. Nanti di akhir pembelajaran juga ada kuis seperti ini dan juga hadiah dan tambahan poin. Jadi minta tolong dipersiapkan ya di rumah ya, belajar ya. Ya, Bu. Oke, untuk yang tidak presentasi hari ini, presentasi minggu depan. Oke? Sekarang minta tolong untuk LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ketua kelas minta tolong dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih banyak atas dedikasi kalian hari ini. Segala keaktifan yang kalian tunjukkan hari ini tuh sangat berarti sekali untuk Ibu. Dan ingat pesan Ibu ya, Nak ya. Orang tua itu tidak menuntut, tapi orang tua itu pasti berharap. Jadi jangan lelah untuk berproses menjadi lebih baik. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada sesi evaluasi kegiatan lesson study yang telah kita lakukan. Oke, sebelum kita memulai evaluasi pada hari ini, beri tepuk tangan untuk diri kita masing-masing karena telah melaksanakan tugas dengan baik. Nah, dari tujuan evaluasi ini yaitu untuk mendapatkan umpan balik dan mengevaluasi kegiatan serta kekurangan dan kelebihan pada kegiatan pembelajaran. Pertama-tama, kami ingin mendengarkan bagaimana perasaan Ibu Rani sebagai guru model saat melaksanakan proses pembelajaran ini. Bisa ceritakan kembali perasaan Anda sebelum, saat, dan setelah mengajar tadi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi untuk perasaan saya sebelum listen study tadi, tentunya tidak menyangka terpilih menjadi guru model. Kemudian saat listen study juga lumayan grogi karena dilihat oleh 2 observer. Dan untuk perasaan saya saat ini setelah melaksanakan listen study tentunya plong dan lega gitu. Dan saya juga sangat senang bisa mendapatkan pengalaman untuk mengajar kelas yang sangat luar biasa tadi. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih Bu Rani atas refleksi yang sangat jujur dan mendalam. Bisakah Ibu Rani menguraikan kembali bagaimana proses jalannya pembelajaran tadi dan bagaimana siswa merespon selama proses pembelajaran berlangsung? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk karakteristik dari siswanya tadi itu yang pertama tentunya menurut saya ya, siswanya itu memiliki kognitif yang tinggi. Hal ini dibuktikan saat saya bertanya pendapat dari kata penyangga ketika mereka itu sangat antusias dan juga pendapatnya itu sudah sangat mewakili makna dari kata penyangga itu sendiri. Terus kemudian untuk antusiasmenya juga sangat cukup tinggi dilihat dari kuis tadi, itu banyak yang mengangkat tangan. Dan yang terakhir itu saya melihat beberapa siswa itu ada yang cenderung introvert
Jadi saat saya berjalan-jalan tadi, saya lihat ada siswa yang kurang bisa untuk bekerja secara tim. Jadi saya Ibu. Baik, setelah mendengar paparan proses pembelajaran tadi, kami ingin meminta pendapat Ibu sendiri terkait tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Menurut Ibu, sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai? Dan apa saja yang menurut Ibu menjadi kekuatan dari pelaksanaan ini? Dan apa yang mungkin masih perlu ditingkatkan untuk kedepannya? Kami persilakan untuk memberikan penilaian. Menurut saya itu sudah sangat tercapai ya, dilihat dari akhir pembelajaran kan saya kasih soal yang sama tadi, yang sebelumnya tidak bisa menjawab dengan tepat, itu bisa menjawab dengan tepat. Kemudian untuk yang kuis tadi juga sudah mewakili beberapa siswa itu bisa menjawab dengan cepat dan benar, jadi menurut saya sudah tercapai untuk tujuan pembelajarannya. Dan untuk hal yang diperbaiki, mungkin kedepannya saya bisa lebih memfasilitasi siswa yang cenderung introvert tadi untuk berbaur dengan temannya dan memfasilitasi tidak hanya metode presentasi tapi juga ada yang menulis gitu. Oke, terima kasih atas pendapat yang disampaikan. Sekarang kita beralih kepada observer. Silakan uraikan pendapat Anda masing-masing mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai observer pertama akan menguraikan terkait penilaian yang saya nilai dari Ibu Rani tadi. Nah, berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tadi, yang saya amati, guru model sudah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mengelola pembelajaran, yang mana pembelajarannya itu sudah berpusat pada siswa. Selain itu, untuk strategi pembelajarannya juga, itu ternyata telah berhasil untuk mendorong partisipasi dari aktivitas siswa sendiri. Yang mana hal ini terlihat pada saat diskusi kelompok, di mana hampir semua siswa itu terlibat dalam pertukaran ide dan juga diskusi. Selain itu, guru model juga mampu untuk memfasilitasi siswa dalam proses berpikir kritis, yang mana melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada konsep utama pembelajaran. Selain itu, guru terlihat perhatian kepada siswa melalui perkembangan pemahaman siswa yang sangat terlihat dari cara beliau berkeliling ketika memantau aktivitas belajar dan juga memberikan scaffolding kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan untuk observer yang kedua menyampaikan pendapatnya. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku observer 2, sebelumnya ingin menambahkan sedikit juga dari observer pertama, di mana saya mau mengapresiasi dari guru, di mana guru sudah sangat jelas untuk tujuan pembelajarannya, penyampaiannya juga dengan percaya diri, lalu suara tadi sudah terdengar jelas pula. Lalu guru juga sudah runtut penyampaiannya sesuai dengan yang di modul dan telah memanfaatkan media pembelajaran yakni PPT tadi dengan sangat baik. Lalu yang saya salut juga, guru tadi sudah menghubungkan materi dengan aplikasi di dunia nyata. Karena ini menurut saya sangat baik karena di zaman sekarang perlu untuk peserta didik mengenali budaya mereka. Lalu saat sesi diskusi, guru juga telah melakukan pengelolaan di tiap kelompok ini dengan sangat baik dan juga waktunya sudah efisien. Namun di sini mungkin bisa ditingkatkan lagi mengenai ritmenya. Ini mungkin bisa diperlambat sedikit saja karena saat penjelasan tadi terkait OH- dan juga H+ tadi terlihat sebagian anak ini masih bingung namun sudah dilanjutkan seperti itu. Untuk yang lainnya penampilan dari guru sudah sangat baik menurut saya. Di akhir tadi juga sudah ada kuis sehingga siswa semangat dalam pembelajaran. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas komentar para observer. Selanjutnya, saya persilakan apakah ada tanggapan sendiri dari Ibu Rani kepada dua observer kita? Dari saya sendiri sudah cukup. Oke, terima kasih. Mari kita beralih ke guru dari pihak sekolah untuk menyampaikan tanggapan dan masukan serta hasil pengamatannya dari guru model kita. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sangat setuju dengan pendapat dari observer. Penampilan dari Ibu Rani sendiri secara keseluruhan sudah sangat bagus dan baik. Dari segi menjelaskan materi sudah sangat runtut dan jelas.
Untuk pengelolaan kelasnya sendiri sudah sangat baik sehingga suasana belajar dalam kelas menjadi sangat kondusif. Sekian penjelasan dari saya. Dipersilakan. Iya, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya sependapat dengan observer yang telah jelaskan tadi. Untuk guru model di sini, Bu Rani, ini menunjukkan pengelolaan pembelajaran yang baik dan mampu mendorong partisipasi serta berpikir kritis siswa melalui diskusi dan pertanyaan terarah. Nah, untuk asesmen formatifnya juga digunakan dengan tepat. Saya di sini mencatat kurangnya keterlibatan beberapa siswa di bagian belakang kelas. Nah, untuk saran saya ke depannya, strategi penyebaran perhatian dan penataan kelas mungkin bisa ditingkatkan. Kemudian, saran terkait manajemen waktu dan refleksi siswa ini sudah sangat tepat untuk mendukung pemahaman yang lebih mendalam. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan dan masukan yang sangat berharga dari Bapak atau Ibu sekalian. Apakah terdapat sanggahan dari Ibu Rani atau tanggapan? Dari saya tidak ada. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai pada tahap perumusan hasil akhir dari lesson study ini. Untuk menyimpulkan diskusi dan evaluasi yang telah kita lakukan, saya persilahkan kepada Notulensi Kailatia untuk menyampaikan hasil akhir dari lesson study ini. Dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan ringkasan dari lesson study kita hari ini. Yang pertama, Ibu Rani telah mengelola pembelajaran dengan baik, kemudian dapat memfasilitasi pembelajaran siswa dengan baik. Yang ketiga, beliau juga sudah memperhatikan siswa yang kesulitan. Kemudian juga dapat memanfaatkan media pembelajaran dengan baik dan menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Yang pertama, penjelasan Ibu Rani di beberapa bagian terlalu cepat, kemudian keterlibatan siswa yang belum merata, dan penataan kelas yang perlu diperhatikan. Dan strategi yang diterapkan sudah tercapai dengan baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Notulensi yang telah menyimpulkan hasil diskusi dan evaluasi yang telah kita lakukan pada hari ini. Oke, untuk menutup evaluasi pada hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Dicukupkan. Sekian evaluasi dari kita. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.